Janji Allah ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah engkau merasa ragu untuk bersedekah? Ada bisikan dalam hati, kalau aku beri ini nanti aku kekurangan. Bagaimana kalau aku sendiri butuh nanti? Padahal, justru di saat itulah Allah sedang menunggu bukti keyakinanmu. Allah tidak pernah berbohong, janjinya selalu benar. Dan di antara janjinya yang paling sering disebut dalam Al-Quran adalah tentang sedekah, tentang memberi, tentang berbagi, dan tentang tidak pernah takut kehilangan sesuatu yang kita berikan karena Allah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Dan apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Perhatikan kalimat terakhir ayat ini. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Tidak ada kata mungkin, tidak ada bisa jadi, tapi pasti Allah akan menggantinya. Sedekah bukanlah kehilangan. Sedekah adalah pintu pembuka rezeki. Sedekah adalah bukti keyakinan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada janji Allah, bukan kepada logika manusia. Banyak orang takut miskin karena sedekah, padahal yang membuat kaya bukan uang, tapi keberkahan dari Allah. Uang bisa habis, tapi keberkahan bisa membuat sedikit terasa cukup, dan cukup terasa banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim nomor 2588, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seseorang memaafkan melainkan Allah menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Hadits ini bukan sekadar kata-kata indah, ini adalah janji langit. Janji yang sudah terbukti dalam kehidupan banyak orang yang yakin padanya. Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya tampak sederhana, tapi tidak pernah kekurangan? Setiap kali ada yang butuh, dia memberi. Setiap kali ada kesempatan, dia membantu. Dan entah bagaimana rezekinya selalu datang, kadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah cermin nyata dari janji Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, harta yang disedekahkan tidak akan hilang, tapi berpindah ke tangan Allah, dan Dia akan menjaganya lebih baik dari siapapun di dunia ini. Lihatlah betapa indahnya kalimat itu. Setiap rupiah, setiap makanan, setiap kebaikan yang engkau berikan karena Allah, sebenarnya tidak pergi, tapi dititipkan di sisi Allah untuk dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Kadang bukan uang yang kembali, tapi kesehatan, ketenangan, anak yang saleh, suami yang lembut hatinya, atau rezeki yang datang di saat genting. Itulah cara Allah membalas, seringkali tidak dalam bentuk yang sama, tapi selalu dalam bentuk yang lebih baik. Ingatlah saudaraku, Allah tidak menilai dari banyak atau sedikitnya sedekahmu, tapi dari keikhlasan hatimu. Bisa jadi 1.000 rupiah yang keluar dari hati yang ikhlas, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada jutaan rupiah dari hati yang ingin dilihat orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Bayangkan itu, 1 biji menjadi 700 kali lipat. Kalau Allah yang melipat gandakan, tidak ada batasnya. Karena bagi Allah yang mustahil bagi manusia itu mudah baginya. Maka jangan pernah takut kekurangan karena bersedekah. Takutlah justru kalau kita berhenti memberi, karena berarti kita berhenti percaya pada janji Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, orang yang bersedekah sebenarnya sedang menyiapkan bekal terbaik untuk dirinya sendiri. Apa yang ia berikan tidak akan hilang, tetapi akan kembali dengan berlipat-lipat pahala di dunia dan di akhirat. Lihatlah kehidupan di sekelilingmu. Berapa banyak orang yang dulunya kesulitan, lalu hidupnya berubah setelah rajin bersedekah, bukan karena mereka punya penghasilan besar, tapi karena mereka yakin bahwa memberi itu tidak akan membuat mereka miskin. Bersedekah itu seperti menanam pohon. Kalau engkau rawat dengan ikhlas, suatu hari engkau akan berteduh di bawah rindangnya. Bahkan jika engkau sudah tiada, buahnya akan tetap memberi manfaat untuk orang lain. Maka mulai hari ini, jangan tunda. Sekecil apapun sedekahkan. Bahkan jika yang kau punya hanya senyum, itu pun sedekah. Jika hanya bisa memberi tenaga, bantu yang lemah, itu pun sedekah. Jika hanya bisa mendoakan, maka niatkan dengan tulus, itu pun sedekah.
karena setiap kebaikan akan kembali kepadamu, cepat atau lambat, dalam bentuk yang mungkin tidak terbayangkan. Dan saat engkau merasa hidupmu berat, rezekimu seret, masalahmu tak kunjung selesai, coba lihat lagi. Mungkin Allah sedang menegur dengan lembut. Engkau terlalu sibuk menahan, bukan memberi. Karena sungguh janji Allah itu nyata, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Pernahkah engkau berada di titik hidup di mana semua jalan terasa buntu, rezeki seret, usaha mandek, hati gelisah, dan seakan setiap doa belum juga dijawab, tapi kemudian entah dari mana datang sebuah pertolongan. Ada seseorang yang tiba-tiba menolong. Ada peluang yang tak pernah kau duga sebelumnya. Dan tiba-tiba semua berubah lebih baik, saudaraku. Itulah cara Allah menepati janjinya. Pertolongan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari amal baikmu. Mungkin dari sedekah kecil yang kau berikan diam-diam dulu. Sesuatu yang mungkin sudah kau lupakan. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini seperti sebuah kunci, dan salah satu wujud nyata dari takwa yang disebut dalam ayat ini adalah bersedekah, karena orang yang bersedekah berarti percaya kepada Allah. Percaya bahwa rezeki sejati bukan datang dari manusia, tapi dari Sang Pemberi rezeki itu sendiri. Banyak kisah yang membuktikan janji ini. Seorang pedagang di zaman Rasulullah pernah mengeluh karena dagangannya selalu sepi. Ia datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha, tapi daganganku tetap saja rugi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sedekah, niscaya Allah akan memperluas rezekimu." Hadits riwayat Ahmad nomor 22326, dan benar, beberapa waktu kemudian pedagang itu kembali dengan wajah berseri-seri. Dagangannya laris, dan Allah membuka jalan rezeki yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itulah kekuatan sedekah yang dilakukan dengan keyakinan. Kadang manusia berpikir secara logika, kalau aku memberi, hartaku berkurang. Padahal dalam hitungan Allah, justru saat engkau memberi, saat itulah harta mulai bertambah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya." Kalimat Allah akan menggantinya itu bukan sekadar janji manis, itu kepastian. Dan Allah tidak pernah ingkar janji, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 9. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, barang siapa ingin doanya cepat dikabulkan dan rezekinya dilapangkan, maka hendaklah ia memperbanyak sedekah. Betapa dalam makna kalimat ini. Sedekah bukan sekadar amal sosial. Sedekah adalah jembatan langit antara manusia dan Tuhannya. Ia membuka pintu rezeki, melapangkan hati, menghapus dosa, dan bahkan menolak bala. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 664, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan kematian yang buruk. Artinya, sedekah bukan hanya membuat harta bertambah, tapi juga menjaga hidupmu dari bahaya yang tak terlihat. Coba renungkan. Berapa kali engkau diberi keselamatan dari musibah tanpa menyadarinya? Mungkin karena doa orang yang engkau bantu, mungkin karena tangan kecil yang engkau beri makan di jalan, mungkin karena uang yang engkau titipkan di kotak masjid tanpa diketahui siapapun. Dan Allah balas itu dengan cara yang tidak akan bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ada seseorang yang pernah bercerita, ia bekerja sebagai sopir ojek online. Suatu hari, ia hanya punya uang Rp20.000. Setengahnya ia gunakan untuk makan, dan setengahnya ia sedekahkan kepada anak yatim di pinggir jalan. Sore harinya ia mendapatkan orderan tak biasa. Seorang pelanggan memberinya tip Rp500.000. Ia menangis dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau benar-benar menepati janjimu." Itulah bukti nyata bahwa sedekah adalah magnet rezeki. Semakin engkau memberi, semakin Allah dekatkan rezekimu. Tapi ingat, sedekah yang paling diberkahi adalah sedekah yang dilakukan diam-diam, tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari nomor 1423, Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitulah ciri orang yang benar-benar yakin akan janji Allah. Ia tidak sibuk mencari pujian manusia,
karena yang ia cari hanya ridha dari Rabb-Nya. Maka, jika hari ini engkau sedang merasa sempit rezeki, jangan hanya mencari solusi di dunia, cari juga pintunya di langit. Dan salah satu pintu langit itu adalah sedekah. Berikan yang terbaik, bukan sisa. Bukan karena engkau mampu, tapi karena engkau percaya. Karena janji Allah tidak pernah dusta. Dan mungkin rezeki yang engkau nanti-nantikan selama ini belum datang bukan karena Allah lupa, tapi karena engkau belum membuka pintu itu. Pintu yang bernama sedekah. Sedekah itu tidak akan membuatmu miskin, tapi justru akan memperkaya hatimu dan melapangkan hidupmu. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir, kenapa hidup kadang terasa berat meski sudah berusaha keras? Kenapa musibah datang bertubi-tubi, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka? Mungkin Allah sedang mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Ada hak orang lain di dalam hartamu. Sedekah bukan hanya tentang memberi, tapi tentang membersihkan. Membersihkan hati dari cinta dunia, dan membersihkan harta dari dosa yang menempel di dalamnya. Itulah sebabnya dalam Islam sedekah disebut juga sebagai penyuci harta dan penolak bala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap harta memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tapi cara Allah menjaga keseimbangan hidup manusia, antara kaya dan miskin, antara memberi dan menerima, antara dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Tabrani nomor 793, "Bersegeralah bersedekah, karena bala tidak akan mampu mendahului sedekah." Renungkan kalimat itu, bala tidak akan mampu mendahului sedekah. Artinya sebelum musibah menimpa, sedekah bisa menjadi perisai pelindung yang Allah turunkan. Kau mungkin tidak tahu bahaya apa yang sedang menantimu di depan, tapi sedekahmu hari ini bisa menjadi penghalang antara dirimu dan bencana itu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, sedekah memiliki pengaruh besar terhadap penjagaan diri dari musibah dunia dan akhirat. Ia menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, dan keselamatan. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menulis dalam Ihya Ulumuddin, sedekah bisa menolak 70 macam bala, bahkan bala yang sudah turun pun bisa diangkat dengan sedekah. Subhanallah, begitu besar rahmat yang Allah simpan dalam amalan kecil ini. Lihatlah kehidupan orang-orang yang gemar bersedekah. Hati mereka tenang, rumah mereka penuh keberkahan. Mereka jarang mengeluh karena mereka tahu, setiap kali memberi Allah yang akan menjaga. Bahkan ketika mereka sakit, Allah ganti dengan pahala. Ketika mereka kehilangan, Allah ganti dengan kelapangan hati. Ada seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Bashri, yang dikenal sangat dermawan. Suatu hari beliau ditanya, "Wahai Imam, kenapa engkau sering bersedekah padahal engkau sendiri hidup sederhana?" Beliau menjawab, "Aku memberi bukan karena aku berlebih, tapi karena aku tidak tahu dosa mana yang bisa Allah hapus dengan sedekahku hari ini." Jawaban yang sangat dalam. Sedekah bukan karena kaya, tapi karena butuh pengampunan, butuh perlindungan, butuh rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 614, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya menolak bala, tapi juga menjadi penyembuh. Bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit hati, gelisah, resah, takut, iri, dan cemas. Sebab saat engkau memberi, hatimu lapang, dan hati yang lapang adalah obat bagi semua luka batin. Maka jangan tunda bersedekah. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang. Justru saat engkau sedang sulit, disitulah sedekahmu paling berharga di sisi Allah. Dalam hadits riwayat Abu Dawud nomor 1678, Rasulullah bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan ketika engkau masih sehat dan kikir, ketika engkau takut miskin dan menginginkan kekayaan." Artinya, nilai sedekahmu justru besar ketika engkau menahan rasa takut akan kekurangan, tapi tetap memilih percaya pada janji Allah. Sedekah bukan tentang berapa banyak yang engkau beri, tapi seberapa tulus engkau yakin. Kadang hanya sepotong roti, tapi jika diberikan dengan hati yang penuh ikhlas, maka di sisi Allah nilainya bisa lebih tinggi dari emas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim nomor 1016, setiap hari 2 malaikat turun, yang satu berdoa, Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak, dan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Lihatlah, bahkan malaikat pun mendoakan orang yang bersedekah setiap hari. Bayangkan jika sedekah itu menjadi rutinitas kita, betapa derasnya doa dari langit untuk melindungi dan melapangkan hidup kita. Saudaraku, hidup ini singkat. Harta yang kita kumpulkan tidak akan menemani di kubur. Yang akan menemani hanyalah amal yang kita tanam. Dan sedekah adalah amal yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim nomor 631, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Itulah janji yang tidak akan pernah berakhir. Harta yang kau keluarkan hari ini tidak akan lenyap, tapi akan terus tumbuh menjadi pahala yang mengalir tanpa batas. Maka jika hari ini engkau masih diberi rezeki, sekecil apapun itu, gunakan untuk berbagi. Jangan biarkan rasa takut membuatmu pelit, karena yang kau simpan bisa hilang, tapi yang kau sedekahkan akan kekal. Dan ketika suatu hari engkau tertimpa masalah, lalu tiba-tiba Allah bukakan jalan keluar, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah balasan dari setiap sedekah yang pernah kau berikan dengan ikhlas. Sedekah itu adalah bukti. Hadits riwayat Muslim nomor 223. Bukti bahwa engkau percaya pada janji Allah. Bukti bahwa engkau tidak bergantung pada dunia. Bukti bahwa hatimu telah memilih Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Karena janji Allah itu nyata. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan tidak akan sia-sia kebaikan yang dilakukan karena Allah. Jadi teruslah memberi, teruslah berbagi, dan saksikan sendiri bagaimana Allah menepati janjinya dalam hidupmu. Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita percaya bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Dan titipan itu tidak akan bertahan lama, kecuali jika digunakan di jalan yang diridainya. Sedekah adalah bukti cinta, bukan cinta kepada dunia, tapi cinta kepada Sang Pencipta. Karena orang yang mencintai Allah, tak akan berat memberi untuk makhluknya. Ia tahu, setiap kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah hilang sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan mereka akan memperoleh pahala yang besar. Lihatlah kalimat itu, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bayangkan Allah, Sang Raja dari segala raja, berjanji membalas setiap pemberianmu seolah engkau meminjamkan sesuatu kepadanya. Siapa yang bisa menandingi balasan dari Allah? Jika manusia saja berhutang padamu, kau yakin akan dibayar. Lalu bagaimana dengan Allah, yang janjinya lebih pasti dari apapun di dunia ini? Namun di antara kita masih banyak yang ragu, masih banyak yang menunda, masih ada yang berkata, aku sendiri sedang susah, nanti saja kalau sudah lebih lapang. Padahal justru di saat susah itulah, sedekahmu paling besar nilainya di sisi Allah. Karena kau memberi di tengah kekurangan, kau berbagi di tengah sempitnya hati dan dompet, dan Allah Maha melihat setiap usaha kecil itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 662, 1 dirham yang disedekahkan oleh seseorang yang memiliki sedikit harta lebih baik di sisi Allah daripada 100.000 dirham yang disedekahkan oleh orang kaya. Saudaraku, ketika engkau memberi karena Allah, sebenarnya engkau sedang menabung di langit. Setiap rupiah yang keluar dari tanganmu akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terhitung. Kadang berupa rezeki yang datang tiba-tiba, kadang berupa anak yang syalih, rumah tangga yang damai, kesehatan yang tak ternilai, atau hati yang tenang. Dan yang lebih indah lagi, semua itu masih akan terus mengalir, bahkan setelah engkau tiada. Itulah sedekah jariah, bekal abadi yang tak akan pernah putus. Bayangkan, suatu hari kelak tubuhmu telah dikafani, namun di alam kubur cahaya terang datang mendekatimu. Itu bukan lampu, bukan bintang, tapi pahala dari sedekah yang pernah kau berikan di dunia. Cahaya itu menyinari jalanmu dan berkata, aku adalah sedekahmu, aku datang menolongmu hari ini. Betapa indah janji itu, dan janji Allah tidak akan pernah dusta.
Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih ampuh dalam menghapus dosa dan menolak bala selain sedekah." Dan beliau bukan hanya berkata, tapi membuktikan. Dalam hidupnya, setiap kali ia ditimpa masalah, ia akan segera bersedekah. Dan tak lama kemudian, Allah bukakan jalan keluar dengan cara yang tak masuk akal manusia. Saudaraku, kalau hari ini engkau sedang merasa hidupmu berat, rezeki terasa sempit, masalah datang tanpa henti, maka jangan hanya bersedih. Bangkitlah dan mulailah memberi, tidak harus banyak. Bisa dengan membantu orang tua, menolong tetangga, memberi makan kucing di jalan, menyalakan lampu masjid, atau sekadar mengucapkan doa tulus untuk sesama. Itu semua adalah sedekah. Karena sedekah bukan tentang nominal, tapi tentang niat dan keyakinan. Ingatlah, Allah tidak butuh sedekahmu, tapi engkaulah yang butuh sedekah itu untuk membersihkan hatimu, melapangkan rezekimu, dan menyelamatkanmu dari bala yang tak terlihat. Dan setiap kali engkau memberi, langit mencatatnya. Malaikat mendoakanmu, dan Allah menjanjikan, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Maka mulai hari ini jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena yang membuat kaya bukan jumlah hartamu, tapi seberapa yakin kamu kepada Allah. Jangan tunggu lapang untuk memberi, karena justru dengan memberi Allah yang akan melapangkan hidupmu. Dan jangan tunggu bahagia untuk berbagi, karena mungkin kebahagiaanmu justru datang setelah kau berbagi. Saudaraku, jika engkau percaya pada janji manusia, maka percayalah 1000 kali lipat pada janji Allah. Karena janji manusia bisa gagal, tapi janji Allah itu nyata. Sebagai penutup dan renungan kita, jangan takut kekurangan karena bersedekah. Karena Allah telah berjanji, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji, berilah meski sedikit. Karena di balik setiap pemberianmu, ada keberkahan yang sedang menunggu untuk mengetuk pintu hidupmu.